Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas buat kamu semua. Nah, di video kali ini saya pengen review sebuah stylus aktif harga 200 ribuan. Dimana kalau kita pakai stylus biasanya kita berharapnya kinerja kita, produktivitas kita dengan handphone yang kita pakai atau tablet yang kita pakai makin meningkat, karena dengan bantuan stylus kita bisa coret-coret, bikin kalau yang mungkin yang desainer bisa bikin gambar, bikin desain, dan sementara untuk yang lain bisa bikin notes, bisa bikin planning, mind map dan lain-lain dengan lebih bebas. Karena mau diakui atau enggak, penggunaan keyboard virtual di HP full touchscreen ini ya terbatas gitu loh. Kalaupun kita pakai untuk bikin catatan mungkin masih bisa, tapi untuk mengembangkan ide dengan format Word, catatan itu untuk sebagian orang termasuk saya adalah sebuah keterbatasan. Makanya saya tertarik banget ketika ada stylus universal aktif yang bisa dipakai di handphone apapun atau gadget apapun dengan tipe layarnya kapasitif tanpa harus terkoneksi sama Bluetooth, dan harganya murah. Karena biasanya harganya ada di rentang 1.500.000 sampai 2 juta. Dan ini cuma 200 ribuan. Oke. Sebelum lebih jauh kita bahas bagaimana stylus ini performanya, akurasinya ketika dipakai, kita bakal bahas dulu mengenai desainnya. Desain stylus ini simple banget, sama kayak pulpen biasa. Jadi kalau bisa dilihat di sini saya ada lagi satu pulpen. Ya, dimensinya mirip-mirip sama dengan bolpen biasa. Secara berat juga termasuk enteng dengan material yang besi ini. Dan dia punya ujungnya, nah ini ujungnya lancip 1,5 sampai 2,3 mm. Saya nggak tahu kenapa dibilangnya 1,5 sampai 2,3, nggak 1,5 aja atau 2,3 aja, tapi spesifikasinya tertulisnya seperti itu, 1,5 sampai 2,3 mm. Dan dia di sini pakai ujungnya copper. Nah, copper berarti dia metal, dan konsekuensinya kalau dia ujungnya copper adalah dia punya potensi ngegores untuk HP-HP atau device yang layarnya belum terlindungi oleh Corning Gorilla Glass. Jadi kalau teman-teman pakai laptop yang pakai HP yang masih belum ada Corning Gorilla Glass-nya dan pengen memanfaatkan stylus ini, saya nyaranin banget untuk pakai tempered glass atau bisa juga pakai screen protector. Nah, di sini ada seperti pulpen, bisa disangkutin, dan di sini, nah ini ada tombol powernya, dan sini ada satu lubang untuk charge. Untuk nge-charge-nya itu dia cukup pakai micro USB. Di bawaannya, kemasan bawaannya ada cukup ya berapa ya, 1 jam kira-kira, dan itu cukup lama dipakainya. Nah, sebelum dipakainya juga kita untuk makainya pertama-tama kita harus kayak gini juga, dinyalain dulu. Kalau nggak dinyalain dia nggak bisa dipakai, tapi kalau sudah dinyalain dia bisa. Misal gini, kita tes aja di sini handphonenya. Oke, nggak bisa, tapi ketika kita nyalain, nah lihat ya, nah itu kira-kira gitu. Oke, kita bakal masuk sama pengujian kali ini. Untuk ujinya saya akan uji dia di 3 aplikasi berbeda. Kenapa saya uji di 3 aplikasi berbeda? Karena ini aktif ya, dan dia nggak punya software atau dia tidak manfaatkan jaringan Bluetooth untuk terhubung sama si handphonenya ini. Berarti benar-benar cuma simple dari ini, dan ada beberapa aplikasi yang tidak bisa terima ini dengan baik. Ada yang oke dipakai beberapa aplikasi, tapi ada yang nggak oke. Nah, di sini saya bakal tes pakai Notes, pakai Google Keep, pakai OneNote dari Microsoft, dan saya bakal pakai Autodesk Sketchbook. Nah, oke. Sebelum kita coba, kita nyalain dulu. Dan di sini kita bakal buka Keep. Oke, untuk pakai Keep, kita bisa di sini dan kita ambil drawing. Saya bisa nulis Hi. Okay. Yes.
itu pakai Google Keep. Kita bakal coba lagi. Oke, sekarang kita coba pakai oke, kita pakai OneNote dari Microsoft. Nah, di OneNote ini juga ada fungsi untuk drawing ya. Saya suka juga karena ini memudahkan saya ketika ngambil notes. Oke. Hi. My name is Oke, so far masih oke. Saya masih ngerasa nyaman pakai di Keep dan OneNote, dan saya bakal coba lagi pakai Autodesk Sketchbook. Nah, ini kita pakai Autodesk Sketchbook. Terus oke. Saya bakal tes lagi. Hai. Oke. Dan dia agak susah nih di sini. Hai. Yes. Oke, Pak. Ini benar-benar ini. Oke, coba lagi. Jadi, nah di Autodesk Sketchbook ini saya ngerasa banget bahwa responnya ini kurang ya. Untuk coret-coret itu sebetulnya biasa aja. Kalau biasa lancar, enak aja. Tapi apa ya? Akurasinya. Saya nggak ngerasa dia seakurat ketika saya pakai di Notes atau pakai di Keep atau OneNote. Oke. Jadi pengalamannya benar-benar beda, nggak seenak misal saya pakai di OneNote. Oke. Wah, kok gajahnya kotak? Kira-kira itu. Saya bisa bikin. Oke. Oke, jadi saya nggak ngerasa untuk di aplikasi Autodesk Sketchbook dia cukup responsif, tapi dipakai di Keep atau di OneNote dia cukup enak banget, lancar aja. Mungkin juga dia nggak cocok secara aplikasinya, atau juga memang si handphone sayanya ini yang kurang oke hardware-nya untuk OneNote, untuk Sketchbook. Nanti kayak kita harus tes lagi dengan HP yang punya performa lebih oke. Oke, sekarang kita bicara soal akurasi. Seperti tadi saya bilang, ini kita tes lagi akurat atau enggak. Jadi yang saya temukan adalah kalau kita garisnya dengan posisi si stylusnya ini tegak lurus, dia akurat. Garisnya itu ada pas di ujung stylusnya. Ya. Tapi kalau kita dengan kemiringan mungkin sampai 15 derajat masih cukup akurat. Tapi di situ udah mulai melenceng. Tapi kalau kita sudah pakai kemiringan di atas 45 derajat seperti ini, garisnya enggak ada di ujung stylus, jadi bisa dilihat ya. Nah, itu jadi persoalan tersendiri kalau kita lagi mungkin yang suka gambar, ketika gambar mau ngelanjutin tapi lanjutnya kayak gini, nanti tahu-tahu kok garisnya nggak pas gitu. Tapi kalau ini paling ya caranya adalah lanjutinnya tegak lurus. Jadi untuk akurasi menurut saya udah cukup oke, tapi memang ya itu ada beberapa keterbatasan. Dan mungkin karena dia dia kan pakai listrik ya, jadi kita bisa, ini yang saya suka agak lucu sih, kita bisa gambar nggak cuma pakai ujungnya tapi pakai bagian luarnya ya, gitu ya. Nah, ini lucu juga. Nah, tapi kita butuhnya tetap balik dari pin. Nah, intinya ini cukup enak buat saya. Tadi mungkin kekhawatirannya adalah kalau nggak pakai Gorilla Glass atau sejenisnya, enggak ya silakan pakai tempered glass. Oke sobat sekalian, itu tadi pengujian yang sudah saya lakukan dengan stylus aktif ini yang harganya cuma 200 ribuan, tapi menurut saya performanya udah lumayan oke. Saya bisa coret-coret dengan santai, saya
cukup enak. Tadi bisa dilihat sendiri saya cukup lancar pakainya. Secara dimensinya juga udah oke, ujungnya cukup lancip. Walaupun tadi saya bilang keterbatasannya adalah dia pakai koper, jadi ya tadi yang perlu diperhatikan adalah masalah screen ya, bisa menggores kalau dia tidak pakai tempered glass atau dia sudah nggak pakai Gorilla Glass. Tapi sisanya yang lainnya oke. Feelnya enak di sini kayak pulpen biasa, bisa ditekan, bisa dicas juga. Untuk chargingnya juga sebetulnya saya ngerasa nggak terlalu lama, cukup colokin aja ke micro USB, kabel micro USB. Jadi kalaupun kabel micro USB dari bawaannya rusak, teman-teman bisa pakai dari handphone dan lain-lainnya, dan so itu memudahkan banget, jadi nggak perlu banyak yang lain-lainnya. Nah, sekarang akhirnya pertanyaan terakhir ya, kesimpulannya adalah apakah ini worth it dengan harga segitu, dan apakah bisa menambah produktivitas? Kalau untuk saya, ini worth it. Karena dengan harga yang diberikan 200.000, saya sudah merasa sangat terbantu untuk tadi bikin notes, coret-coret segala macam, saya bisa ngembangin ide. Masalah produktivitas pada akhirnya balik lagi ke teman-teman sekalian. Apakah teman-teman termasuk tipe seperti saya yang suka coret-coret dan nyaman dengan coret-coret di handphone atau yang lainnya, atau enggak? Kalau memang nyaman, harusnya itu bisa membantu meningkatkan produktivitas. Tapi kalau enggak, mungkin boleh cari cara lain. Oke, sekian review singkat dari saya. Saya Fikri undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.